Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Rirani Channel. Kali ini kita akan membahas alur film dengan judul Once Upon a Star. Film menceritakan kehidupan sebuah grup bioskop keliling di Thailand dengan latar belakang sekitar tahun 1970-an dan diceritakan secara flashback. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan perjalanan sebuah minibus dengan aneka iklan obat menempel di bodinya. Di dalamnya terdapat 3 pria dewasa yang memiliki tugas sendiri-sendiri. Manit selain bos juga seorang pengisi suara. Pak Man bagian akomodasi dan Kao mengurus hal-hal yang berhubungan dengan film, seperti roll film, alat pemutar film, dan juga layar film. Sesungguhnya bioskop keliling merupakan sarana penjualan obat. Di sini orang boleh menonton sepuasnya tanpa harus bayar alias gratis. Tentu saja dengan pilihan dan kualitas film yang sangat terbatas. Suatu hari Manit dan kawan memutar film di sebuah desa dekat dengan tempat tinggal para biku. Mereka menonton dengan begitu antusias, termasuk biku muda juga para preman kampung. Saat adegan romantis di mana para biku segera menutup mata, preman dan penonton lainnya nampak tegang, tiba-tiba film dihentikan karena harus menjual obat. Sesaat nampak para penonton terpaku hingga suara mikrofon mengagetkan mereka. Setelah ada beberapa obat yang terjual, film pun dilanjutkan. Baru saja beberapa menit film diputar, klisenya terbakar. Rasa kecewa membuat salah satu preman melemparkan kucing ke arah layar hingga kainnya terkoyak. Pertengkaran tak terhindarkan. Baru selesai setelah ketua biku turun tangan. Saat pulang, Manit dan kawan atau grup Tepayada melihat grup Kampana tengah mengadakan pertunjukan. Nampak penonton sangat antusias. Apalagi kini mereka memiliki pengisi suara wanita. Dengan sinis Kao bertanya, mampukah mereka bersaing dengan grup tersebut? Mendengar itu, Paman Ma juga Manit hanya terdiam. Pagi itu Manit dan kawan-kawan beristirahat. Masing-masing dari mereka mengerjakan tugas sambil sesekali minum semacam jamu untuk kesehatan. Kau menyarankan Manit merekrut pengisi suara wanita agar pertunjukan terasa lebih hidup. Hal itu didukung oleh Pak Man. Karena perusahaan melarang, maka mereka sepakat akan merahasiakannya. Di jalan mereka bertemu wanita cantik yang mencari Manit. Rupanya dia diberitahu kalau grup Tepayada lagi membutuhkan pengisi suara wanita. Rungkai nama si wanita cantik. Sudah 3 tahun dia bekerja sebagai pengisi suara di grup Lompa. Dia keberatan untuk menyebutkan nama karavannya dulu. Ini hari pertama Kai bersama karavan barunya. Pertunjukan berjalan sukses dan obat pun terjual banyak. Di sini Kai lulus masa percobaan dan diikutsertakan keliling Thailand Utara selama 1,5 bulan. Setelah itu dia akan mengundurkan diri untuk pergi ke Nakhon-Pharak mengejar cita-citanya. Masalah baru timbul saat mereka membahas tempat beristirahat. Di sini Kai katakan tidak keberatan beristirahat di ruangan yang sama dengan pria. Dia mengetahui banyak tentang pria yang baik di awal, setelah itu baru ketahuan buruknya. Seperti mantan suaminya dulu. Hingga dia kini tertular sifilis. Mendengar itu sontak yang lain terkejut. Persiapan ke Thailand Utara pun segera disiapkan. Baik obat yang akan dijual, rencana pemutaran film, juga kondisi kendaraan. Sebelum pergi mereka datang ke pasar untuk membeli barang yang diperlukan nanti. Sementara itu Kai membeli cat warna merah. Saat berjalan di depan toko alat perkantoran, Kai melihat sebuah mesin tik terpampang di etalase. Nampak dia sangat menginginkannya. Di tempat istirahat, Kai melukis tangannya dengan tinta merah seolah dia terkena sifilis. Tiba-tiba mereka kedatangan Pak Wician, manajer area. Dengan cepat Kai mereka sembunyikan. Hari itu tur pertama Kai dimulai. Dengan mengandalkan film yang sangat terbatas dan dalam kondisi usang,
Mereka berusaha menghibur masyarakat. Dengan harapan semakin banyak yang datang, akan semakin banyak pula yang membeli obat mereka. Di satu tempat, Samit berkesempatan bertemu Mit, sang idola tengah syuting. Kau sangat termotivasi ingin jadi pemain film seperti Mit. Hal itu dia ungkapkan saat mereka tengah beristirahat. นอกจอแต่วันหนึ่งฉันจะเข้าไปอยู่ในจอ สีทองมองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของใครทำได้เป็นลูกทุ่งเสียงทองไม่สิ้นเศร้าเพราะเพลง Tempat selanjutnya yang akan mereka kunjungi adalah Lanbon. Di sini Kau dan Paman bertarung siapapun pengisi suara yang mendapat tawa terbanyak dari penonton, dialah pemenangnya. Sementara bagi yang kalah harus mentraktir makan. Kali ini Manit sebagai pemenangnya. น่ากินจังเลยนะ Tiba di sebuah bar, mereka melepas lelah sambil berdansa dan minum. Awalnya semua berjalan lancar dan menyenangkan. Kai yang mulai dipengaruhi minuman keras lantas menari menikmati lagu sambil menangis. Pulang ke meja dia meracau dengan mengatakan semua laki-laki pembawa sial. Setelah itu dia pun ambruk. Selesai mengantar, Pak Man menanyakan perasaan Manit terhadap Kai. Ternyata dia suka. Begitu juga dengan Kau. Mengetahui kalau temannya juga menyukai wanita yang sama, Manit memilih mundur. Kau tidak terima, menurutnya biar Kai sendiri yang memutuskan. Keesokan harinya mereka siap berangkat. Kai yang bingung melihat temannya diam 1000 bahasa langsung menangis minta maaf. Dia khawatir dengan kata-katanya yang telah diucapkan selagi mabuk. Ternyata mereka hanya pura-pura saja. Di sebuah perayaan, Manit dan kawan-kawan harus berbagi tempat dengan rombongan Kampanat yang lebih modern baik dari jumlah film, peralatan maupun pengisi suara. Apa yang dikhawatirkan Manit terjadi. Satu persatu penonton pindah ke karavan Kampanat. Kondisi ini membuatnya stres dan tidak fokus. Tidak sampai di situ, rusaknya alat pemutar film membuat semua penonton pergi. Selesai pertunjukan dengan gontai, Manit dan kawan masuk ke dalam mobil kecuali Kai. Dia dihadang ketua karavan Kampanat. Nampak mereka berselisih, sepertinya pria itu mantan kekasih atau mantan suaminya. Setelah itu Kai pun segera pergi menuju mobil karavan. Di jalan mereka beristirahat sambil memasak. Terlihat Manit masih sakit dan Kai pun murung. Kai yang memang sudah berpengalaman jadi pengisi suara coba melatih Kau. Semakin banyak penyulis suara akan semakin baik. Terbukti kehadiran Kau membuat pertunjukan semakin hidup. Paman juga ikut mengisi suara tapi bukan dengan kata-kata. Kebersamaan Kau dan Kai membuat hubungan mereka semakin akrab. Kau yang sebelumnya sudah tertarik dengan malu-malu memberi Kai kue dan bunga sebagai tanda terima kasih. Perjalanan berikutnya, karavan Teyapada harus pergi ke tempat pernikahan. Di sana mereka tidak perlu menjual obat karena sudah dibeli semua oleh penyelenggara. Tugas mereka hanyalah menghibur saja. Medan yang sulit harus mereka tempuh karena transaksi sudah disepakati. Untuk mencapai lokasi, kru dan alat diangkut dengan delman. Minat pengantin juga undangan nampak sangat besar. Terbukti dalam kondisi hujan pun mereka tetap menonton film. Malam itu diam-diam Manit memperbaiki sebuah mesin tik. Paginya dia berikan pada Kai. Di belakang mereka Kau nampak kesal. Tiba di ampu Kau ban mobil slip. Di sekitar mereka sedang ada perang antara tentara pemerintah melawan pemberontak. Dibantu mobil tentara, akhirnya karavan berhasil dievakuasi. Saat memperkenalkan diri, nampak sang komandan tertarik pada Kai. Demi melindunginya, Manit mengaku kalau dia adalah suaminya. Di kamp tentara mereka menginap setelah terlebih dahulu mengadakan pertunjukan sebagai tanda terima kasih.
Saat mengisi suara, nampak Kao masih kesal. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka menembakkan pistolnya ke atas. Rasa kaget membuat Kai merapat ke Manit dan secara refleks, Manit pun segera memeluknya. Semua terjadi di hadapan Kao. Melihat perubahan temannya, Kai coba bertanya. Dengan kesal Kao katakan setelah menerima mesin tik dari si bos, Kai jadi berubah. Setelah mengetahui kalau itu dikarenakan rasa cemburu, Kai pastikan kalau dirinya hanya fokus ke masa depan, bukan ke Manit ataupun Kao. Di tempat lain nampak Manit murung. Keesokan harinya Kai berencana mengembalikan mesin tik pada Manit. Sebelum bertemu, dia mendengar pertengkaran antara Manit dan Kao yang diakhiri dengan sebuah pukulan. Kai yang mendengar kalau di antara dua pria itu telah melakukan perjanjian atas dirinya, langsung marah dan membanting mesin tik yang sedang dibawanya. Di sana Manit menemukan surat buat dirinya dari Kai yang berisikan penyerahan kembali mesin tik demi ketenangan pikirannya. Di jalan mereka nampak tegang hingga terbawa ke pertunjukan. Di sini Manit terpaksa jadi pengisi suara tunggal. Kai pergi menenangkan diri sementara Kao mulai berbenah seperti mau pergi. Di sini Kai katakan kalau dirinya lah yang pantas pergi. Manit yang memiliki mah kronis kerap kambuh bila menghadapi stres yang cukup berat. Mukanya yang pucat telah membuat khawatir semua kawannya. Kao yang sedari awal marah nampak luluh melihat Manit ambruk. Sambil menggendong bosnya, Kao teringat peristiwa di mana dia digigit ular. Dengan panik, Manit menggendongnya dan segera membawa ke rumah sakit. Untuk sementara Manit istirahat sambil memperhatikan dua sahabatnya tengah menghibur. Keesokan harinya Kao dan Manit berdamai. Hal ini telah membuat Kai dan Pak Man bahagia. Bagi tim Karapan Tayapada, Mitchai Banca selain jadi idola mereka, juga kebaikannya menginspirasi Manit dan kawan untuk selalu menghargai teman. Kini mereka ceria kembali. Ketika Manit bertemu biksu, dia diberitahu kalau beliau akan mengadakan acara besar. Perjanjiannya dengan Kampanat sudah disepakati, tinggal menunggu Tayapada. Rupanya di acara tersebut biksu juga ingin ada kompetisi. Mendengar itu Manit hanya terdiam. Dia akan berhadapan dengan Kampanat yang unggul dari berbagai sisi. Di mobil Kao, Kai juga Pak Man nampak gembira. Khawatir merusak suasana, Manit berusaha untuk tidak mengatakan kesulitannya. Keceriaan masih terbawa saat mereka melakukan penjualan. Tiba-tiba Pak Wician datang dan marah karena Manit telah melanggar peraturan yang melarang adanya wanita di karapan mereka. Dengan alasan peraturan sudah ketinggalan zaman dan tidak fleksibel, membuat grupnya dalam kesulitan. Menurut Manit, bagaimanapun juga pengisi suara wanita untuk peran wanita akan terasa lebih hidup daripada menggunakan suara laki-laki yang disamarkan seperti suara perempuan, di mana hal itu sudah ditinggalkan oleh karapan lain. Mendengar alasan Manit, Pak Wician hanya terdiam dan menyarankan agar Manit dan dirinya melapor ke kantor pusat. Lagi diskusi, tiba-tiba ada berita kematian Mitchai Banca. Dia terjatuh dari ketinggian saat melakukan adegan bergelantungan di tangga tali yang diikatkan pada helikopter. Kejadian ini membuat masyarakat Thailand berkabung, terutama grup Tayapada yang kerap menayangkan film Mitchai Banca. Saat itu mereka pergi ke kantor pusat untuk menyetor hasil penjualan. Kini mereka sudah berada persis di depan kantor yang dituju. Jika saja laporan mereka dilakukan sekarang, maka bubar sudah Karapan Tayapada. Manit yang sangat mencintai pekerjaannya ini nampak bimbang. Akhirnya dia putuskan kembali ke Pecabun, menyetujui rencana biku untuk menghadapi Kampanat. Mungkin ini kesempatan terakhir bagi mereka. Manit merasa usahanya dengan Karapan ini belum maksimal.
Dia ingin menghadapi Kampanat bukan untuk mengalahkan, tapi untuk melindungi mimpinya. Mendengar itu, yang lain setuju, lalu mereka pun segera pergi. Tiba di festival Tahun Kratop, mereka segera bersiap. Demikian juga dengan karapan Kampanat. Mereka nampak penuh percaya diri, cenderung arogan. Kai melihat mantan suaminya yang bergaya seperti Mit Chai Banca tengah merayu wanita yang duduk di sebelahnya. Melihat pembukaan karapan Tayapada menggunakan film bersuara, tim Kampanat mengejeknya. Rupanya mereka salah menilai karena tidak lama kemudian suara Manit terdengar tidak hanya mengisi suara percakapan, bahkan menyanyikan sebuah lagu. Hal itu membuat penonton Kampanat pindah ke tempat pertunjukan Tayapada sambil ikut bernyanyi dan berjoget. Selesai bernyanyi, Manit yang mengisi suara Mit Chai Banca melakukan monolog berisi perpisahan yang diiringi suling Pak Man. Mendengar itu, penonton pun ikut menangis. Walhasil baik penonton Kampanat maupun Tayapada larut dalam tangisan perpisahan dengan idola mereka, Mit Chai Banca. Pertunjukan ditutup dengan tepuk tangan baik dari penonton, Pak Wician maupun tim Kampanat. Di sini nampak Pak Wician senang dengan pertunjukan Manit dan kawan-kawan. พวกเรา3 คนจะเป็นกำลังใจให้นะแข Selesai tur, Kai pamit pergi mengejar cita-citanya, yaitu ingin bekerja sebagai sekretaris atau menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Hal yang sama kau lakukan, dan kini dia telah menjadi seorang aktor yang tengah membintangi film baru berjudul Pak Dong Din. Selain itu, Pak Man yang menang lotre kini membeli mobil baru. อยากจะขอบคุณทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิต Suatu hari Kai mendengar pengumuman pemutaran film perdana di bioskop Metro. Hal ini seperti mengingatkan dia akan perannya sebagai pengisi suara. Sementara itu, Pak Manit masih tetap bekerja sebagai pengisi suara, ditemani paman tentunya. Peringatan 1 tahun kepergian Mit Chai Banca telah mengembalikan Kai pada pekerjaan yang sebenarnya dia cintai, yaitu sebagai pengisi suara berkolaborasi dengan Pak Manit. Demikianlah Sobat Arsy Alur ditutup dengan happy ending. Jangan pernah menyerah mengejar cita-cita, teruslah berusaha dan berdoa. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih.